yang ada di kalau kalian jadi menggunakan nilai 95%. Jadi nanti itu juga sama. Silakan ditandai sampai ke batas 95%. Gitu ya, silakan ditandai. Jadi di blok saja mulai dari akuisisi CU sampai ke nilai 95%. Nah, di sini ada 94, kemudian ada 95,4. Nah, jadi lebih baik melebihi ya daripada kurang. Jadi kalau sudah ada nilai 94 dan 95,4, kita pilih 95,4. Jadi silakan di blok dari nilai dari FCCU yang nilainya dia tanpa judul tabelnya. Soalnya dari baris pertama di blok sampai dengan kumulatif contribution di 95,4. Kemudian boleh dikasih warna highlight atau warna font yang berbeda gitu ya. Kasih atau kasih highlight yang beda. Diwarnain lah, diwarnain. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya untuk provinsi Kalimantan Tengah dia ada ada 19 kategori yang apa namanya berkontribusi terhadap emisi daripada provinsi Kalimantan Tengah. Jadi selain dari kategori yang forest itu nanti ada grassland to profile sampai dengan wetland to profile. Nah, sehingga untuk annual emission atau levelnya Bapak Ibu nanti hanya menghitung net emission dari ke 19 kategori ini saja. Jadi tahap ini sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita tinggal copy ulang lagi dari judul kolomnya, judul tabelnya IPCCU sampai dengan tadi baris ke-19 yang kontribusi 95,4% itu di blok kemudian di copy di bawahnya. Saya contohkan. Tabelin biar lebih cantik. Totalnya ada kan? Enggak. Gua hapus total. Pakai nggak? Jadi dari judul apa tabelnya sampai dengan nilai 95,4%. Ini semuanya dikopikan ke bawah, gitu ya. Setelah itu sudah. Enggak, Kalau sudah nanti di sebelah kanannya lagi Bapak Ibu bisa membuat kolom baru dengan judul net emission. Nah, berbeda dengan yang absolute contribution ini nilainya sudah kita absolutkan ya tadi ya. Sedangkan untuk net emission ini kita hanya menjumlahkan. Maksudnya adalah ya menjumlahkan daripada
29. Omni ini nggak disam semua total bocah ini nggak ngikut. Mana sih? Itu hasilnya kayak 529. Ini ya. Panjangnya banyak yang cari. Benar, intinya ini ya. Wih, Kreteknya sih. oh iya, pengadaan baru itu minta Hapus ya sih. Ya. boleh Jadi untuk apa namanya? nambahin Untuk itu berdasarkan kumulatif kategori combine. nilai emisi daripada provinsi Papua itu adalah senilai 529 juta ton CO2. Nah, tetapi nilai ini adalah nilai dari periode 2011 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan yang biasanya kita sampaikan ke apa yang menjadi acuan itu adalah per tahun. Jadi nanti di sebelah sana juga kita bisa tulis annual emission. Tambahan lagi Nanti info. Jadi tambahkan kolom baru sebelah kanannya dituliskan Laporan. annual emission atau info. Jadi mana yang bedanya ya? Kalau emission itu artinya yang emisi tandanya kalau di cara kita itu dari positif. Sedangkan jika data tersebut bernilai negatif ada minusnya, itu artinya recall atau penyerapan. Gitu ya. Nah, caranya adalah sama dengan emissionnya Dikurang. dibagi dengan rentang tahun daripada 2020 10 dibagi tahun. dengan 2011. Atau Berapa tadi? Dikurang 2000. 2011 kurangi 20 di 9 no? 9. 9. Tapi harusnya 10 nggak sih? Cuman nih 11 2012 13 14 15 9. Nah, kenapa jadi 11? Nah, per tahunnya ini. Nah, ngelek ada mau. Lah. Kalau kan kita dipakai autosave gitu ya. wah tuh minus tuh berapa minus tuh? Hah? Dua, Penyerapannya 3. Nah, jadi nanti kita sudah tahu nih untuk kalau emission dari awal ya. 4. Ini udah kita bahas lagi periodenya dari 2019 sampai dengan 2020 itu adalah 58 juta ton CO2. Jadi nilainya positif, artinya dia mau emisi bukan menyerap gitu ya. Emisi. Kalau removal nilainya positif. Ya. Nilai Kita tahu periode kalian. Jadi kalau data kita dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 itu tahun dari 2019 sampai dengan tahun 2020 itu 9 tahun. nilainya negatif. Sudah, ada yang selesai? Dah. Oke, apa nilai sama? 58.000. 58 juta. 8 Juta ya. 872 sekian ya 872 7694. Oke. Oke, kelompok. Ini sudah. Apakah ini sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, nah, jadi
dari ini sampai sini nih, sampai BA dari LCC Jadi sudah selesai Bapak Ibu. sampai BA. Jadi sebetulnya Ini dari serat yang kemarin LCC. kita dari seri pertama Ya, sampai dengan seri kedua ini, yang ini LCC. apapun yang sudah kita dapat ya kita cari Ini. Ya. kalau biasa kita menyebutnya sebagai baseline, tapi Ya, apa biasanya dari data historis. Data yang kalau tidak disampaikan, beliau mengenalkan ada dua yang dimaksud tadi, ada baseline dan historis yang ini, dan ada juga yang namanya projection. Nah, yang saat kita ada perhitungan terkait dengan data pengetahuan, kemudian data SR dan sebagainya, itu nanti akan masuk di projectionnya. Jadi setelah dari tahun berapa kita dari 2010 dan 2020 kita bisa scrolling ya namanya berapa gitu. Dan kemudian di tahun yang 2001, 2022, 2023 sampai kepada sampai sekarang 2030 misalnya gitu ya. Itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Seperti yang teori tadi, kemudian ada program-program apa nasional, kemudian bisa ada pendekatan terkait dengan apa namanya itu nanti yang menjadi baseline dan proyeksinya. Seperti itu. itu nggak sama nilai. Yang mana? Karena ini yang NET missionnya ini yang per annual tuh per tahun. Punya Selanjutnya Itu yang mana yang beda? Per tahun. beralih. Kalau misalnya tadi kita hanya berhitung berdasarkan data historis atau metode dan Di psikologi sini. kita, untuk selanjutnya kita Oh, dia nggak dibagi. akan menyusun baseline yang akan kita laporkan Harusnya kepada sama aja 190 koordinator atau si sampai pengatur bawah. itu, tetapi dengan memperhatikan Paling nilai bawah. ketidakpastiannya. Oh, belum dipangkas. Ini ambilnya sampai 95%. Persenan yang ini. Belum inilah. Hitung kumulatif dulu. Kumulatif enggak masuk harusnya. Perhitungan ini Tapi dia belum ada ininya kumulatifnya. Jadi kan kita kan mau nentuin motong tuh dari kumulatif kan. Kumulatif dulu. Rumus kumulatif tuh yang pertama itu karena sama dengan ini nilainya sama. 17,8. Nah, yang keduanya beda. Yang keduanya tuh 91,1 Kumulatif plus 17,8%. Data projection. Nggak bisa pakai Excel. Kumulatif dari mana? Nih, Yang pertama tuh sama dengan yang sampingnya aja sama. Ini Ya. enter. Nah, itu yang bawahnya enggak sama dengan dulu. Ini ya, klik tambah atas Ini ya, baru ditarik. Nah, yang diambil tuh yang 95,4% aja, di copy baru 95,4. yang 95% lah angkanya, di angka 95%. di blok ya dari atas Dipangkas dari ujung ke ujung di blok sampai judul anunya tabel. Dari sini enggak blok dari depan Dari atas sampai di sini. ya, sampai situ, sampai ujung semua full ya. Ini loh. Ya, atas lagi sampai judul kan ya. kopi ya. Nah, kalau nggak hapus yang bawah aja, Ini ke bawahnya kan hapus yang bawah. Ini. Tapi kalau mau lihat bedanya, Oh, dihapus kah? enggak, dipindah aja baru. dibuka tempat baru ke bawahnya. Kenapa nggak dia insert? Bebas.
senyamannya aja. uncertainty analysis. Ini kan pasti. Nah, jadi uncertainty ini memberikan proses penggabungan dari perhitungan atau analisis ketidakpastian menggunakan metode objek aproximasi dan teori propagasi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali metode begini. Cuma yang memang disarankan dari bagi nasional yang pertama ada psikoteori dan teori propagasi. Udah. FAO sendiri sudah Net emissionnya total yang tadi tuh 19 ya sudah sini kan. terus annualnya dibagi 9. Ini tadi dari 2000 9-nya berapa itu? periode belum kasih periode 2011 sampai 2020. Yang pertama, ketidakpastian Iya kan? harus diukur dan dikurangi sejauh dapat dilakukan. Ketidakpastian harus digabungkan menjadi satu. Maksudnya dapat 9 tadi. Digabungkan dan dilaporkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Di sini tertulis 9% ya. Kemudian dalam sistem EBP keterangan seperti dapat merepresentasikan kinerja dalam meningkatkan akurasi estimasi emisi yang Dibagi berapa itu? 9 berapa? Kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa periode 2011 sampai 2020 dipotongkan oleh pembeli jumlahnya. Contoh kayak kemarin ini misalkan dari awal 70 dari sekolah, kemudian dengan adanya uncertainty misalkan kurang dari 15%, artinya dia untuk uncertainty 1% ya dia tidak ada potongan atau 0%. Tapi ketika uncertainty lebih dari 15%, maka dia ada potongan sebesar 4% terhadap total dari dana tersebut. Next question. Nah, berbicara tentang tadi, semua sumber ketidakpastian harus kita ukur, gitu ya. Nah, apa saja sih sumber dari uncertainty itu? Nah, sebetulnya rumus gampang daripada emisi atau salah ini adalah activity data atau AD biasa kita menyebutnya dikalikan dengan emission factor. AD ini berkaitan dengan aktivitas atau aktivitas manusia. Contohnya kalau kita di sekolah guru kan sebetulnya ada banyak kegiatan saat kita lakukan penanaman, kita lakukan perdagangan sampai sejenisnya itu berkaitan dengan aktivitas manusia yang menyebabkan yang namanya perubahan bentuk lahan. Makanya untuk perjuangan di ekonomi ini pada sektor hulu kita melihatnya dari perubahan bentuk lahan, gitu ya. Karena sebetulnya kehutanan ini merupakan sektor yang paling kompleks. Kalau misalnya mungkin di sektor energi, kita bisa lakukan ketika emisinya BBM, misalkan sudah ada nilai baseline untuk penggunaan atau konsumsi BBM di tahun tertentu, misalkan misalkan 1000 liter gitu ya, 1000 liter. Nah, kemudian aktivitasnya langsung bisa kita ukur ketika kita menekan jumlah penggunaan BBM tadi yang berbahan dasar fosil tadi. Misalkan dari 1000 kita mengurangi sampai dengan 500 liter saja, gitu ya. Itu gampang mengukurnya. Tetapi kalau misalkan kita di sektor kehutanan, kita tanam sekarang belum tentu terlihat di citra bentuk lahannya kita olah, gitu ya. Karena untuk tanaman sendiri itu baru bisa tumbuh dan bisa tampak di citra. Karena citra yang kita pakai adalah citra latar atau sentimen, gitu ya. Yang dimana resolusi spasialnya itu paling mentok kalau kita taruh sekitar 15 meter saja, gitu ya. Jadi hasil rehabilitasi penanaman yang kita lakukan ini masih belum terlihat. Makanya kita biasanya semua aktivitas yang terjadi di perhutanan kita melihatnya dari perubahan bentuk lahan seperti itu. Nah, untuk yang sudah uncertainty ini berarti ada yang kaitannya dengan
Nah, untuk konsep Monte Carlo simulasi ini adalah menggabungkan nilai uncertainty tadi dengan menunjukkan nilai gain dan nilai standar error yang dikombinasikan dengan parameter input secara random dengan jumlah iterasi yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya nilainya adalah 10.000. Nah, 10.000 ini disarankan karena memang ketika kita menggunakan nilai ini, iterasi pengulangan ya. Nah, nilai 10.000 ini akan menghasilkan nilai yang sudah jenuh atau nilai konstan. Jadi kalau kita hanya menggunakan nilai 10 iterasi saja, itu masih apa ya, dinamikanya masih sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita sudah menggunakan nilai sampai 10.000 ini, mungkin dia lebih tinggi, lebih bagus gitu ya. Cuma biasanya ketika si FAO sendiri melakukan simulasi ini, dia menggunakan angka 10.000 itu sudah bagus ya, sudah jenuh. Jadi nilainya sudah konstan. Jadi mereka merekomendasikan nilainya adalah 10.000. Terus menggunakan data dan nilai aktivitas dan menyebar dengan tidak normal. Nah, proses MTS ini menggunakan tools yang telah dikembangkan oleh FAO. Itu baik untuk linknya, itu baik bisa akses kalau cari aja di website di Google gitu ya. Monte Carlo FAO gitu. Dia muncul linknya mengarahkan ke expo-nya. Nah, berbeda dengan yang telah kita lakukan di DHG accounting sebelumnya, di sini mohon maaf, Bapak Ibu diminta untuk menggunakan Excel yang 365. Mohon maaf yang Excel biasa 2006, 2015, 2017 maupun yang sampai 2021 ke atas ini belum bisa karena ada satu formula di Excel 365 yang dia sangat dibutuhkan di proses iterasi ini, namanya dynamic line. Jadi si formula ini akan bisa menghasilkan nilai random sebanyak jumlah iterasi yang kita lakukan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan Excel seharusnya bisa belum mengkalkulasi itu. Nah, biasanya kita teman-teman di jaringan itu ketika kita mau berlatih ini, kita membeli dulu itu di Shopee. Di Shopee itu kan berapa ya? 15.000. Itu udah apa ya? Udah bisa lah dipakai buat latihan. Apakah di sini sudah ada yang menggunakan Excel 365? Kalau nggak ada, kita sudah aja coba ibu. Nanti kita bisa pakai. Ya, Ada ya? Microsoft Office student. Bisa. Di Shopee banyak nih. Iya, Shopee banyak. Kalau yang aslinya memang sangat mahal ya, mungkin sekitar 300 berapa itu per bulan tahun. Tahun ya. Nah, kalau di Shopee ya sekitar 15.000, 20.000 lah gitu. Family Itu kayaknya sih bisa juga. Jadi udah sharing. Ya, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu nanti lama dulu deh misalnya jadi kita coba praktekkan saja. Mungkin kalau ada seri berikutnya nanti kita persyaratan di dalam punya ekspor yang dua gitu. Kita dari sosial media kita dari yang dua dulu. Ya. Oke, next Mas Daniel. Data ya. Jadi alur kerjanya sekarang jadi yang pertama kita tadi dikategori sudah, kemudian identifikasi data aktivitas sumber emisi dan karbon yang terlibat, kompilasi data aktivitas seterusnya sampai seperti area adjustment, input data aktivitas sampai dengan pelaksanaan simulasi. Mungkin di minggu belum ada gambaran sama sekali. Oke Mas Daniel bisa next. Nah, penentuan parameter tadi sudah saya sebutkan bahwa jumlah iterasi adalah 10.000 karena sudah menggunakan nilai yang konstan. Untuk sumbernya
seperti ini. Jadi kalau berbicara karbon, kemarin Bu Alven sudah sangat jelas menerangkan bahwasanya ada yang namanya drone biomas, ada drone biomas, ada deadwood, ada litter atau sesak, kemudian ada soil organik karbon gitu ya. Gas-gasnya juga pernah disebutkan juga. Nah di sini untuk terkait dengan data aktivitas yang digunakan kita untuk mengakses dana LBP yang tahap pertama maupun yang tahap kedua itu kan terkait dengan deforestasi, aktivitasnya deforestasi, kemudian koreksi degradasi dan enhancement of carbon stock atau EFCS, gitu ya. Nah, di dalam kalau kita mendekati secara carbon poolnya, ini bisa tampak atau kita bisa kelompokkan jadi land carbon change, kemudian ada soil organic carbon, kemudian ada aktivitas lain berupa biomasa burning dan juga peat decomposition serta peat fire. Next. Nah, pada saat di hari interval kemarin kita sudah menghitung terkait dengan perubahan totalnya yang kita gunakan menggunakan T2 atau data nasional dari Second April tadi. Kemudian ada data soil organic carbon yang secara toolbox itu sudah kita hitungkan dengan depok dari MCC. Ya, MCC guideline 2006. Kemudian ada data organic matter. Ini menggunakan T3 dari salah satu penelitian yang ada di Sumatera Selatan kalau tidak salah. Kemudian ada biomass burning yang juga sama menggunakan T1 atau nilai depok dari MCC. Kemudian ada peat decomposition dan juga peat fire yang sama menggunakan T2 atau dari data frame, gitu ya. Nah, tetapi pada perusahaan seperti ini kita tidak memasukkan semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya kita ada juga tuntutan untuk melakukan dengan tier yang lebih tinggi. Jadi ketika kita menggunakan tier 1 dan tier 2 dan tier 3 seharusnya yang masuk cuma tier 3 gitu kan. Tapi kalau tier 3 hanya mengcover untuk data meter saja. Sebenarnya kita membuka data yang berkaitan dengan deforestasi, degradasi, LCS itu banyak kaitannya dengan LCC. Jadi kita masukkan hanya yang carbon change. Tetapi kemarin memang ada satu assessment gitu ya. Sehingga untuk tier 3 dan organic matter ini masih kita masukkan karena nantinya berkaitan dengan biomass burning atau kebakaran gambut. Yang dimana ketika terjadi kebakaran biomasa ini atau biomass burning, ini selain AGB atau above biomass, tapi dan organic matter yang terdiri dari sampai mati, kemudian seresak, kemudian itu dan sama mati. Nah itu nanti masuk ke dom, gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kemarin sudah menerangkan dengan proses bagaimana aktivitas ini saling berkorelasi, bagaimana dari deforestasi dan berubah menjadi deforestasi maupun deforestasi menjadi non forest. Ini semua sudah tergambar di mana kita akan mengkelaskan ini berdasarkan kelas dari efisiensi atau efisiensi kategori. Ada 6 kelas, kemudian sudah kita sebutkan juga dari kelas dan sampai dengan underland. Next menu. Kemudian ada peat decomposition dan peat fire. Peat decomposition ini yang menjadi istimewa di Indonesia. Kenapa? Karena secara umum, secara naturalnya, ketika lahan gambut ini tidak mengalami intervensi apapun, tidak ada disturbance apapun, ini secara otomatis akan menghasilkan emisi. Apalagi kalau misalkan ada gangguan, misalkan ada permukaan kanal, ada pergelangan pohon di atasnya, kemudian ada kebakaran. Nah, ini akan sangat meningkatkan emisi yang ada di lahan gambut tersebut. Next, ayo. Kemudian emission yang lain ada soil organic carbon dan dead organic matter. Yang kenapa kita pisahkan? Karena tadi terkait dengan peat decomposition yang terkait dengan gambut itu semuanya sudah
yang juga itu terbakar itu belum dihitung. Makanya kita tambah lagi berupa SOC dan juga zone. Nah, semoga dengan ilmu ini Bapak Ibu apa ya semakin tertarik ya untuk mempelajari big data, bukan semakin bingung ya. Karena memang jujur ini apa ya kita mengalami IPCC guideline itu benar-benar butuh perjuangan Bapak Ibu, karena yang pertama saya itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu ada banyak section, ada banyak chapternya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami dan tapi coba kita rangkum di dalam satu PPT ini semoga Bapak Ibu bisa memahami secara apa ya alias secara umumnya aja seperti apa. Next itu. Nah, ini gambaran saja, mohon maaf ini masih Sumatera, jadi nanti disesuaikan juga dengan Kalimantan ya, karena data kita adalah Kalimantan. Next itu. Ini untuk data titik komposisi. Jadi sebenarnya ini proses MRT yang kita lakukan ini memaksa kita untuk mendokumentasikan semua semua data dari berbagai bahan ya, data dari IPSD, data nasional. Nah, kemudian data nasional ini pun tentunya dari masih banyak errornya. Untungnya teman-teman dari IPSDH juga melakukan perhitungan terkait dengan tingkat kalkulasinya, kemudian asal tentunya berapa, sudah melakukan perhitungan. Nah, jadi di sini nanti Mas Daniel akan menjelaskan bagaimana korelasi antara asal tentu yang sudah dilakukan oleh teman-teman IPSDH ini digabungkan dengan nilai data aktivitas yang sudah muncul, sehingga nanti akan menghasilkan nilai kayak adjustment lah, nilai adjustment dan di adjust daripada nilai yang sebenarnya. Nah, bisa kalau belajarnya bahasa Indonesia. Jadi sheet ini namanya apa namanya? UAADFL. Nah, ini adalah data perhitungan yang didapatkan dari teman-teman dari Israel. Di mana data ini mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya metode Poisson untuk matriks kesesuaian antara apa yang kita interpretasi secara teks tadi di level visualan ya dengan apa yang sudah kita tinjau langsung di lapangan atau cross check. Ini ada sesuai. Kayaknya pakai farmasi. Awal kita apa? Setelah kita lakukan cross check di lapangan, nilai sebenarnya apa? Kita di sini kita lihatnya bukan, kita lihat ke bawah ternyata dia bukan. Nanti akan tidak action itu akan menentukan daripada nilai persennya. Tapi nilai akusnya akan makin tinggi. Nah, jadi untuk tahap pertama di sini sudah kita sediakan juga terkait dengan summary-nya dulu di akhir. Yang paling bawah tadi. Nah, ini kita diminta untuk menyesuaikan nilai daripada map areanya. Map area ini bisa kita dapatkan dari pivot tadi, pivot yang Bapak Ibu keluar. Cuma memang dengan penyesuaian sedikit ya. Sehingga di sini ada kategori apa saja? Di forestasi, forest degradasi, forest care, stable forest, kemudian stable non forest. Sedangkan di hasil toolbox kita ada yang namanya vegetation gain sama vegetation growth gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan lagi nih. Nah, itu di bawah tuh ada tuh vegetation degradation sama vegetation growth ya. Yang pertama dilakukan adalah silakan buka file pivotnya yang sebelumnya. Oke, bisa dibuka. Kalau enggak targetnya dulu ya data-datanya yang sheet data FL itu ya. Kita masuk ke sheet yang data yang data tentang yang ini ya sheet mentah ini ya. Mungkin tandanya berbeda sedikit karena Bapak Ibu kan sudah memakai adjust pakai
pivot table, pilih yang new worksheet, kemudian di oke. Saya saja di paling sudah. Nah, new worksheet ya, kemudian di oke. Setelah itu di bagian field listnya, untuk yang baris kita masukkan moef red cut, bisa diketik moef red cut atau dicari mungkin untuk bapak ibu yang masih menggunakan Excel versi lama. Jadi di paling bawah moef red d underscore cat kategori, masukkan di baris atau rows ya, bisa dicek saja kalau di graf juga bisa. Kemudian untuk value-nya, Bapak Ibu masukkan nilai daripada area underscore tab. Ini area apa namanya? Field area underscore tab dimasukkan di bagian value. Yang bisa di saja. Nah ini ya, ada yang namanya deforestasi, forest degradasi, forest gain, kemudian stable forest, stable non forest, sampai ke vegetation growth. Sedangkan yang kita butuhkan untuk persiapan datanya adalah deforestasi, forest degradasi, forest gain, stable forest, dan juga stable forest. Jadi bisa dikopi dulu. Bapak Ibu yang lain bisa ketik aja yang apa nanti di sebelah kanannya. Apa judulnya Mas tadi? Bersih. Terus di bawahnya ada deforestasi, ada forest degradasi, ada forest gain, ada stable forest, dan ada stable non forest. Iya bisa. Hah? Kopi. Harusnya bisa kan nih. Deforest sampai stable. Enggak, yang forest degradation-nya masuk. Nanti harusnya. Ada tuh. Deforestation, forest degradation, forest gain, forest gain, stable forest, Stable forest, stable forest dan stable non forest. Jadi kita ini menyesuaikan kepada matriks yang memang sudah dibuat oleh teman-teman PPS. Kalau seandainya awalnya sudah matriksnya itu sesuai dengan kategori kita, ada vegetation growth atau vegetation degradation, tentunya itu malah mudah ya. Tapi karena data yang kita punya itu harus kita sesuaikan dengan template-nya forest gainnya berubah. sama Kita juga melakukan adjustment di sini. Jadi yang pertama untuk deforestasi nilainya sama dengan ini nilai deforestasi yang ada di pivot table. Bisa diketik aja sama dengan C4 gitu ya. Karena waktu kita klik di pivotnya dia langsung ini apa namanya ke bawah fungsinya formulanya ya. Jadi deforestasi nilainya 9,574 ya. Forest gain. Kemudian untuk yang forest degradasi juga sama, sebenarnya di pivotnya
ditambah Nah, 2 untuk selanjutnya yang stable OSG 228 stable ini tuh ditambah adalah yang Torres enggak sisi sendiri. natural forest atau hutan alam maupun dari sisi predation tanaman gitu ya. Nah, jadi ditambahkan keduanya tuh sama dengan C6 sama dengan C7 gitu. Yang forest G. Jadi forest G ini kaitannya ada penambahan daripada jumlah atau luas area hutan. Tapi ada dua tipe nih, hutan alam dan juga hutan tanaman. Nah, selanjutnya di stable forest itu sudah ada sampingnya. Ini kali kopinya bisa melihat sampingan daripada D8, DC8 sorry. ini kan nggak bisa. Selanjutnya untuk stable non forest isinya banyak nih. Stable non forest tadi kan yang tetap dari non hutan tetap menjadi non hutan. Vegetation degradation itu umumnya adalah non hutan, gitu ya. Jadi walaupun dia mengalami degradasi, tetap dia masuknya adalah kategori daripada stable non forest. Stable non forest, gitu ya. Vegetation growth ini juga sama karena sejatinya dia adalah non hutan. Gitu. Non stable itu dia ada 3. Contohnya apa? Vegetation growth. Jadi misalkan dia dari lahan Ini dari mana? ke background, Gimana? kemudian Nilainya itu Dari karena dibiarkan lama, Oh, di kopi ya? tahun akhirnya tumbuh ya di sama dengan ini dan sama ini yang hijau dimaksud dengan Oh. vegetation growth itu dia ada penambahan stok karbon karena adanya penambahan vegetasi yang tadinya lahan terbuka kemudian kita biarkan kemudian dia nanti akan tumbuh selanjutnya jadi ada yang namanya vegetation growth. Kemudian untuk vegetation degradation tadi yang penurunan ini area semua total kemudian mungkin terjadi apa ya bakal atau apa sehingga dia berubah menjadi lahan terbuka jadi ada namanya vegetation degradation. Ya, sehingga totalnya di akhir ini harusnya sama tinggal disamai aja baru bisa pakai autosam bisa pakai rumus sama dengan sum ke yang apa namanya isi stable selnya non forest. dari diferensiasi sama dengan stable non forest. Bisa belum aduh di sum kebenaran Bapak bisa nggak kayaknya nggak beda versi nggak bisa karena versi lawas lah Excel terlalu jadul nggak gitu. Oh kenapa nih apa nih di sum 3 nih 1 2 3 Oke, kalau sudah nanti Mas Daniel bisa baru di udah out ya. Nanti Bapak Ibu kita akan berikan template dari ini iya vegetation stable forest belum enggak yang non forest ya stable itu pas oh baik baru ini tadi makanya jadul Android 7 dokumennya oh sharing itu nomor ibu chat dulu P dulu belum anu masuk apa? Yang itu adalah MCSA. buka yang mana Ini belum semuanya jadi cuma link Google sih karena ini yang sudah saya tadi ada investasi ada apa namanya kan ujungnya tab enggak yang di sini beda ada banyak sekali yang oh ini ya database spasial bisa sama oh ini terus
Iya sama ini. Yang mana nih? Sudah selesai fotonya Mas Rizal? Kalau bisa pusing pusing banget. Ju Ju Jo Ju. tes atau nomor ibu Ika. Hello boh hello 08 52 52 66 44 udah. Wih. Ibu Halo Jadul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lainnya, tentunya yang kami sarankan Itu ini apa kan juga Juman? kalau Ini share Juman. itu kita Langsung kirim ya Pak. Juman GPU. Juman. Ya. kita Dapat proses hasilnya. Bu, kemarin kabar dia bayar saya Bapak Juman ini suami itu. Kan namanya Juman. Juman GPU lah ya. Jadi bisa share layar kalau kan Zoom ini. Bikin pesan kayak oke Jadi ya Bapak Ibu, salah aku 75 MB aku carinya Ju pakai O. memang bacak Karena apa? 75 MB Pak tadi menyerah itu kan seperti biasa dari Bapak. karyanya seperti ini. Dan nilai ini silakan di copy aja Mas. Oh, ini Di copy ke sheet yang nantinya Bapak Ibu bisa download file-filenya. ini totalnya dari sini 3 kan? enggak dari ini. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Oh, yang mana, Kak? Yang kalau yang stable tuh Stable tuh dari Yang stable non-porous. non porous sampai vegetation grow. Yang totalnya Stable non porous di sum. Sum dulu. taruh total tuh dari atas. Yang 3 terakhir di bawah. Iya 3 bawah ya, terakhir. nanti nilai total kita harusnya adalah 15 361. 641. Udah, tapi kok kurang? Oh, ini stable porous-nya. Stable porous-nya salah masuk. Ini stable porous yang ini. Harusnya yang 6 juta. Ini mana ya? Nah, yang bawah 68. Kreatif. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi tame enggak, Bu? Karena Oh, ini jadi kemarin adalah kita memang pikiran contohnya adalah dari hasil seperti yang kemarin telah kita kerjakan juga. Jadi tentunya nilai yang ada di web area ini akan sama dengan nilai web area yang sudah kita buat. Nilainya 15,3 juta ya. Nah, tetapi kalau misalkan nanti mungkin bagi bawahnya cuma di bawah saja, tentunya ini juga perlu disesuaikan lagi gitu ya. Ngambil wadahnya. Jadi nanti pada prinsipnya untuk web area ini dia adalah nilai asli daripada data spasial kita. Contohnya implementasinya artinya adalah 15 kok punya aku? hektar. Punya aku 15293. 915. Hah? Oh lah ini. Yang ini kelebihan. Mana? Ini Tunggu, kayaknya lebih satu deh. forest gain Forest 228. Oh, ini Forest Gate tuh dia tuh. 228. Forest Gate ini digabung. Forest Gate ini yang ini ditambah yang bawahnya. 160 ditambah 67. Mana ini? 160 ditambah 67. 160
ditambah caranya 67. kita merujuk ke Emang ini sel yang ada di atasnya. Jadi kita ini bukan pakai Di formulasi ya, maksudnya kita ganti manual, tapi kita sudah ada namanya matrix error di atasnya. sama dengan Hah? Terus lagi ya ditambah nah ini 160. matrix errornya. Jadi contohnya di sini teman-teman IPS punya total sampling ditambah area sejumlah first gain ya ditambahnya ini 160 ditambah 67 Tambah 67 land cover apa namanya tuh 228 kan. nah Kalau 6 nih pas yang benang anunya Torres. tuh 765 yang di sudah. track Nah itu pas dapat atas track itu berarti Plus yang 12361 kita interpretasi gitu ya, yang kita interpretasi untuk deforestasi ternyata yang sesuai dengan kondisi di lapangan atau yang benar-benar mengalami deforestasi itu adalah sejumlah 199 sampel saja. Sisanya mana? Sisanya bisa ternyata yang masuk ke degradasi ada satu, masuk ke RSG ada dua, sampai ke nanti total N nya adalah 332 gitu ya. Kemudian nanti buat degradasi juga sama. Jadi yang kuning itu adalah nilai yang matching antara hasil interpretasi kita di apa ya di laptop kita juga dengan hasil ground check di lapangan gitu. Nah jadi semakin banyak yang matching tentunya nilainya akan semakin baik ya. Jadi kalau misalkan ternyata 100% betul gitu ya, berarti nilai area kita harusnya itu sama persis dengan nilai originalnya. Jadi kalau apa namanya sampel kita benar-benar sesuai 100%, berarti area kita untuk investasi yang tadi 900.000 hektar itu juga harusnya di area dashboard nilai sama 900 hektar karena semuanya adalah akurat. Nah, tapi ketika ada yang tidak akurat, kemudian ternyata yang masuk ke degradasi, ada yang masuk ke RSG, nah itu dipengaruhi. Akhirnya nilai yang tadi 915 berubah hanya menjadi 307 saja. Yang terkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar mengalami deforestasi. Nah, jadi pola alur pemikirannya adalah seperti itu. Cukup apa namanya cukup kompleks ya. Nah, jadi setelah kita tadi di apa sheet kita ini di template kita ini, nanti bahwa itu cuma kita memasukkan ide dari memasukkan web area asli saja. Nanti semuanya akan diisi secara otomatis sehingga akan menunjukkan baik adjustment area sesuai dengan yang pertama ya. Mungkin highlightnya di bagian bawah nah itu ya. Ini nanti hasil perhitungan. SK-nya mungkin juga hasil perhitungan. Nah, apa yang kita gunakan ke dalam nanti proses simulasi adalah nilai adjusted area yang di kolom C itu dan juga nilai daripada uncertainty yang paling belakang. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa untuk uncertainty daripada investasi ketidakpastian biayanya adalah 12%. Kemudian untuk yang degradasi 41%.
yang satu kena persatu jadwal adjustment area atau square area yang sudah kita kombinasikan dengan WA seperti ini. Oke, Bang Daniel bisa lanjut. Ibu udah diurut dari Google Drive ya. ini nyambung sama yang tadi atau baru? Hah? Nyambung. Nyambung. Tapi ada data di Google Drive. Berarti yang sedang mengerjakan yang itu udah bisa lanjut ke ini. Oh ini MC. Yes, berarti kalau yang tadi nggak ngerjakan nggak bisa. Aku bikin nyekot tapi dari awal. Makanya aku malas aku membuka bukan malas masalah. Masiko boleh bikin lagi dengan izin Mas. Sambil dicas sama si baru sambil dicas sama ya apa aja. Pengentasan kemiskinan dengan samping inflasi Kalau kita sudah buka Monte Carlo jadi sebenarnya file ini kalau file aslinya lebih dari sensitivity dan beberapa section dari kita coba untuk mengkompres ukuran data, tapi tetap informasinya tetap tentang digital. Nah, dalam file ini ada beberapa sheet ya, ada beberapa yang pertama itu adalah terkait dari data siapa aja yang ada di dalam file. Kalau ibu klik yang paling kiri ya, list of sheet itu adalah seluruh penjelasan terkait apa yang terdapat pada setiap sheet yang dispesifikasikan dalam file yang kita buat. Ini sebenarnya file yang sama yang kami gunakan dalam penghitungan PKB di Kalimantan. Memang sebagian sudah kami simplifikasi biar lebih mudah. Nah kemudian ada yang namanya six alter, itu adalah perpanjangan dari simulasi alter. Jadi disitulah nanti proses simulasi penghitungan emisi yang akan kita lakukan di situ. Nah, tapi seperti yang masih Tuhan sampaikan bahwa untuk six alter ini ada beberapa function yang memang memerlukan spesifikasi atau kualifikasinya harus Excel 3. Kemudian yang warna biru ada result. Nah, di situ nanti tergambar nilai-nilai emisi dari setiap penghitungan yang kita lakukan di simulasi. Nanti kita rekap di dalam result sheet. Ada dua ya, ada result
kita nilainya saat ini error ya. Jadi jika Bapak Ibu klik di salah satu kolom, mungkin nanti udah tergambar dia linknya kemana. Jadi ketika nanti Bapak Ibu coba mencetak masing-masing, mungkin nanti sudah dapat gambaran oh ini linknya ke kolom atau kolom link sheet yang mana gitu. Kubingnya tidak kami hilangkan. Kemudian ada yang namanya sheet AD. Ada dua sheet yang ada tiga sheet, ada tiga sheet yang berkaitan terkait AD atau activity data. Ada yang AD deforestation, degradation, CS alter. Itu AD itu deforestation, degradation sama CS. Kemudian ada yang AD fire, itu yang khusus untuk yang kebakaran. Kemudian ada juga nih ada fire terbakar di Finland. Pertama itu ada kebakaran di Finland, kemudian ada kebakaran CO2 yang bebas burning, kemudian ada CO2 yang burning untuk tewas degradasi. Kemudian AD di dua AD kami lakukan rekapitulasi atau pengumpulan itu di dalam ADFR. Nah, ADFR inilah nanti akan kita gunakan dalam penghitungan di simulasinya. Jadi di simulasi itu kan konsepnya adalah menggabungkan activity data dikalikan dengan emission factor di dalam simulasi. Nah, untuk AD-nya itu nanti kita linknya atau terpaut datanya itu ke ADFR atau sheet ADFR. Kemudian ada sheet trend penutupan lahan. Ini yang sudah kita lakukan kemarin, seperti ini kita lakukan kemarin. Kemudian ada uncertainty analysis activity data error. Itu yang tadi Mas Iko sampaikan. Ini adalah sheet bagaimana kita menyesuaikan luasan dari setiap kelas RDD kita menggunakan matriks error atau matriks kesalahan dari nasional yang sudah disusun oleh tim Direktorat Negara. Kemudian kita juga sudah masukkan ada namanya BIMA itu jadi kalau Pak membuka data base kita itu ada beberapa kategori, ada beberapa kolom di nah ada beberapa kolom. Nah di sini kami sudah jelaskan kolom setiap kolom itu apa fungsinya, datanya apa gitu. Jadi nanti kalau beberapa bertanya kalau ini data ini maksudnya apa bisa dibuka di sheet yang 5. Kemudian ada yang hijau di terakhir itu adalah kolom-kolom atau sheet untuk emission factor ya. Jadi nanti ada emission factor untuk AGB, BGB, kemudian ada yang dekomposisi dan lain sebagainya sudah kami kumpulkan kompilasi di dalam sheet yang kami warnai dengan warna hijau. Yang coba kita sedikit gambaran sebelum kita masuk ke dalam simulasi. Mungkin yang harus kita lakukan pertama adalah penyusunan AD-nya, activity datanya. Boleh dibuka sheet yang activity data. Nah, kami coba gambarkan bagaimana kita buat analisis area atau penyesuaian area untuk kelas deforestasi. Jadi deforestasi itu kita punya dua kelas penutupan.
kelas tahun kedua. Tahun kedua kita pilih yang permukaan, mulai dari lahan buka, kemudian luka kering, kemudian sampai ke dalam luka rawa besar. Nah ini adalah dua pivotal yang menggambarkan kelas perubahan. Misalkan primary dwelling forest ada 2000 hektar, ternyata dia berubah. 2000 hektar itu dia berubah ke dalam bagi-bagi ke dalam kelas T2. Untuk melihatnya nanti bisa menggunakan metode. Bisa dicek D1 dan D2 nanti berubahnya bagaimana. Nah, kemudian untuk menentukan area kita buat lagi istilah itu dalam istilah. Ini kah? Jadi di sebelah sudah disiapkan cara berubah dari net area yang kita terima tok murni dari PSDA untuk kita lakukan penyesuaian menggunakan strategi analisis kita masukkan nilai net aslinya dari 2000 sampai ke 428.000. Itu bisa kita kopikan saja dan sebelah. Oh, dari sini. Udah. Enggak ini. Oh? Kemudian drop. Oh. kita akan lakukan penyesuaian. Langsung milihan. Sudah. Jadi Jadi banyak. Oke. Sudah ini. Oh. Sudah ya, cuma ngulang. Kita mencari total luas deforestasi yang sudah disesuaikan Langsung tempel. Kada bisa. Tadi dari 915 ternyata setelah disesuaikan di Dua ikan no? Dua ikan. Dua foto ikan. Tiga lima. Relu dari tiga. Oh, dua terbaik. Nggak ada itu lagi putih. Dua terbaik. Ini aja terpotong langsung makanya itu cilik Tulas sih. Sini iya nya eta. Oh iya deket tukang foto sini. Bisa sebetulnya aduh Nah. Nggak bisa digeser-geser. 27 itu dikali dengan total keseluruhan dari data yang sebelumnya total itu 12 rumusnya. Nah kita dapat bahwa di kelas penutupan Tapi ini nyambung ke UHTF yang di sini. yang disajikan oleh Kementerian Ini sama ini tambah inilah. Bisa juga. Mau beritahu sudah. Ini bisa C57 C57 berarti diperkirakan yang benar itu yang memang benar-benar ini adalah 16.600. nih adjusted area Kemudian data itu kita C57 copy ke bawah untuk mendapatkan dari 6 kelas. bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Habis itu hasil dasar sudah Maksudnya bisa langsung ke situ nggak gitu? Aku lupa sekarang. Tapi ini kan total ini ya. Kayaknya. sengaja untuk membuat
Nah, kemudian kita mau lihat Bapak Ibu, itu kan 1.600 itu adalah konten luasan Oh. untuk selama 2011 sampai 2020 yang kita lakukan tadi sebagai 9 kali. Kita mau lihat penutupannya atau datanya per tahun, AB per year. Maka rumusnya adalah bagi 9 1.600 tadi dibagi dengan 9. Itu adalah perubahan kelas 9 hutan 9 berarti lahan kering itu selama 9 tahun. Maka kita akan dapat kurang lebih 189 hektar per tahun. nah mulai lagi ekstra. 900 tuh 7 pas ini G1 di atas prior reference nih 10 bukan bagi 9 bagi 10 ini kita cari tadi nih sebelumnya SE sarjana ekonomi udah kebiasaan standar standar error M7 ya ABCDEFG HIJ. Oh ini dapat dari square kuadrat dari ini 5238 ini dapat dari standar error juga standar error dapat dari setaji. Kemudian setaji kosong setaji setaji oh total ini kali I13 ini dapat ini dari kuning. Oh datanya kuning. Maksudnya kuning nih ketentuan ya. FL UD pusingnya sama ini udah bisa digeser ya. Nanti dengan adanya memang lama buka oh behat bu jumlahnya MB kan Excel kan behat cukup ya Rahan mahi gitu itu lego tuh gitu JTR apa wes dia maksudku cukup cukup ya membuka apa masih urusan itu yang ada cukup lah. Kita buka propertinya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti apa mas? mungkin mulai dari mana. Jadi diperiksa saja kita mau cek kolom Aduh. Percuma punya perangkat ke properti tapi ada tidak bisa digunakan. Tentang HP. Dibukukan lagi sih. Oh ini menggeser ini. Oi. Rencana perbarui iOS 1. Itu kita menggunakan nilai data nih asal elaan sampai error pas download dengan pasal data aktivitas harus ada isinya ponakanku tuh hilang katanya anu biasa nih teh gara-gara jaringan pas download perbaharu teh apa jadi ya korup berfile amun hendak rekaman teh bara bara laptop nyambung tapi kira dosa update makin babehat 1 tera oh 1 tera 256 nya sama itu tampilan kan aku buka propertinya dulu gerang beda tuh tampilannya itu untuk T1 jadi kita lakukan itu sampai T2 jadi setelah investasi kita lakukan lagi degradasi setelah degradasi
dia tulis namanya karena foto Koreano teh menyesal deh ya dia memindah IJ kita bukukan juga pris itu udah kita bentuk ini datanya. sim scouting. Lalu kita masuk ke dalam sim scouting atau simulasinya. Oh mah kosong semua. Di sini nanti kita menaruh PPT data dibagi dengan di situ sudah kita berikan kodifikasi. Yang mana sim atau form yang harus kita masukkan activity data, kemudian yang mana kolom yang kita akan masukkan activity data A3 pos setelah info A1 ini kayaknya pakai keyboard mindahnya GB ya mas. Jadi misalkan di sini kita lihat Ini kan dari apa ya di sini kok nggak ada tulisannya oh hanya 100 di GB tulis sampai mati apa tuh mas sim scouting. Oh kita nggak ada masukin di sini. aku mau cari RAM-nya Bentar. Ini dari Transnom if datanya distribution mengenai itu kalau the form must be used. Untuk bagian atas kita masukkan nilai atau stoknya. Kayaknya Nanti di section yang kedua yang di sini tadi kita ya diminta maksudnya. untuk memasukkan titik data. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan juga. Jadi sebelumnya kalau aslinya dari FAO kita masih benar-benar harus input semuanya secara manual. Mulai dari carbon stocknya berapa, kemudian sering fraksi karbonnya berapa, rasio molekul CO2 dari karbon itu berapa, sampai ke EFCS dan EF dari masing-masing itu juga harus kita input manual. Tapi kebetulan karena Mas Daniel ini jago Excel gitu ya, jadi kemarin kita sudah pakai rumus semuanya. Bagaimana kita hanya mengganti nama sheetnya saja, itu nanti sudah otomatis kami ini bisa langsung mencari atau view up ya data-data yang dibutuhkan sesuai dengan nama daripada subkategorinya. Jadi contoh ini mungkin kalau misalkan Mas Daniel bisa zoom in dulu, jadi kan ada sel mulai dari A1 ya di garis nomor 12. Ini di sini kita masukkan yang namanya nilai chemical output atau carbon stock. Gimana? Dimana nilai carbon stock ini tadi sudah kita jelaskan juga bahwa ini adalah sumbernya dari data FR, khususnya nilai carbon stock untuk wilayah Kalimantan. Nggak ada ngarahin Untuk apa wilayah gitu. Kalimantan, Ini cuma input ya masih. nilai carbon stocknya adalah 325,10. Oh F12. Oh ini dimasukin. ada nama kantornya kan Kosong ya ada. ada apa tuh Tapi emang kosong sih. Ini ya. Nah ini 325. bukan semua sama kabupaten Ya, bisa 25. pakai pulang pisaunya Ada mau klik. tapi kalau kantor apa nih Ini 325 dari tadi yang apa namanya shift untuk shift counter itu adalah nilai AGB yang sudah ditambahkan dengan jabatannya aja jangan kantor sama kabupatennya saja lupa oh dihitung dari mana aja. Nah itu yang kalau terus kelasnya adalah traffic dan cepat tadi jadi negara adalah stoknya 32 sering kan. Nah, kemudian di logon juga sama, nanti ada nilainya sendiri. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan satu-satu
boleh Jawa banget Timur Bang jadi Misalnya bikin surat kayak nanti biasanya jalur. sel yang kita butuhkan gitu ya. Nah, tapi kan yang pertama jelas membutuhkan ketelitian Oh yang berarti sangat ini kayak setnya gila, beda karena kita harus menginput beratus-ratus apa namanya data, sehingga kemarin Mas Daniel menyusun ini menggunakan rumus QUP. Jadi nanti ketika kita mengganti apa namanya kelas perubahan yang bisa mereka dari apa gitu ini kan apa lompat satu kan start tapi ini katanya dari ini templatenya Bisa digeser. jadi setelah tadi kan kita sudah dapat nilai output bebas. Jadi kan fokusnya di kolom yang E dulu ya. Kolom E adalah nilai carbon stoknya. Kolom F adalah standar errornya. nggak ada di Ya. Untuk yang dari 12 sampai dengan dari 17 itu adalah nilai outputnya AGB-nya. Kemudian 18 sampai dengan 21 itu adalah nilai below-nya. Bapak Ibu juga harus perhatikan unitnya atau satuannya. Di situ tertulis ton per meter per hektar. nggak ada langsung Masih bebas ya. Sedangkan output yang kita harapkan nanti sudah dalam bentuk ton CO2. Nah, makanya di atas ada yang namanya carbon fraction 0,7 baru dari 9,2. Dan ada rasio jam 3 perubahan dari kurang CO2 lama dari C ke CO2. Kemarin kita tahu bahwa kalau CO2 nilai molekilnya adalah 44. ini yang Kemudian C ini adalah 12. Jadi 44 per 12. Jadi ini adalah 3,7. baru aja Nah, terus di bawahnya yang warna hijau itu adalah yang harus kita input. Yang warna biru ini sebetulnya otomatis ya. Tetapi ini ada formula yang harus kita input awal. Gitu. Jadi yang itu bukan angkanya tetapi formula di situ. Contohnya, di situ sudah tertulis A2 sama dengan natural chloride biomass penggabungan dari AGB dan BGB. Ya, di sini jumlahnya itu berapa kan? Jadi nanti totalnya adalah carbon stock untuk private dan forest di region Kalimantan nilainya adalah 420 sekian. Itu ton CO2 per hektar. Ya, itu masih ton per meter per hektar. Nah, tadi di bawahnya masih ada itu. Ada menteri Jadi kita harus perhatikan benar-benar kementerian dirinya. anak audiens memaksa salah satu langsung kan idealnya orang yang audiens itu kan suratnya bermohon ya. Nah, setelah Terus tujuannya itu itu menemukan kita dari kolom itu ada memasukkan orangnya. Coba jujur datang ya. Ini kan biar kata kementerian kan karena nggak tahu. post implementation Kan gitu lah. Nanti orang yang nggak ada percuma. jadi ya ini ya apa namanya nomor polsnya. Ini demokrasi bukan di polres dan polres. Dari kita di atas cuma khusus kelas kategori polres. Di bawahnya kita kategori selain yang polres. Semuanya ditulis. Jadi hasilnya adalah hasil dari tadi yang sudah kita hitung-hitungan sama Mas Daniel untuk yang perubahan dari polres ke non polresnya apa saja. Itu semuanya itu gradation, dicap. Nah, bisa jadi ada yang tidak ada datanya karena memang tidak ada perubahan ke kelas tersebut. Jadi contohnya tidak ada perubahan dari hutan menjadi open water, gitu ya. Nah, kemudian tidak ada juga perubahan dari hutan menjadi port and harbor, ya, gitu ya. Jadi artinya di sini semua data ini akan disesuaikan dengan dari pivot dari data kita yang telah kita olah. Nah, selanjutnya Maka sebutan dan arahan gitu di sini audiens. nanti ada yang namanya ini sama sini apa carbon stock from natural forest artinya sudah dalam hektar. Sebenarnya apa namanya bisa langsung kita lakukan di awal, tapi harus kita cek juga
punya datanya, kita Senin masukkan kosong, Selasa berangkat, Rabu dia langsung otomatis menerang sehingga langsung memberikan nilai tanggal 17 jadi edisi berapa? Di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan lain. hilang Karena memang di sini TPP masih belum memfasilitasi itu. Seninnya banyak Tapi pula mungkin yang sekarang sedang dikembang lagi. Kalau mengenai TPP sedang dikembangkan lagi. Jadi dia basisnya adalah website. Nah, ini juga masih proses pengembangan jadi belum dipublish sama mereka. Nanti Bapak Ibu cuma tinggal menyusun sedikit aja jadi kalau mau sampai nanti nggak perlu beli Excel 365. Jadi Bapak Ibu tinggal menyusun mengisi data sesuai dengan standar dari mereka kemudian upload di website itu. oh baru nih 02 Nilai kosong berapa dan oh iya yang nilai sebenarnya seperti apa yang dia pasti datanya di sini. tapi iya nilai ini itu masih coba Kita kemana kan kemarin? dia sebenarnya kita masih menggunakan Ya itu nih Indonesia semua negara menggunakan masukin masukin di sini. nah Tuh, namanya kemudian kita tahu setelah kita menentukan edisi faktornya jadi rumus awal untuk Indonesia adalah data aktivitas dibandingkan dengan edisi faktor. Edisi faktor sudah kita masukkan sehingga berarti kita untuk garis itu dan kita menambahkan yang namanya data aktivitas. Data aktivitas yang kita inputkan adalah data aktivitas yang sudah kita ingest tadi. Jadi Mas Dewi sudah itu memperhitungkan ya ada yang area, ada yang jelas, ansur jadi berapa, bukti jadi berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah yang kita masukkan yang sudah di ingest tadi, yang sudah enroll atau tahunan, per gitu ya, dengan penelitian per tahun. Jadi kita masukkan. Kemudian nanti bawahnya itu dari manual lagi, dari A dikalikan dengan R. Jadi nantinya akan menghasilkan resolusinya sendiri. Nah, ini gambaran untuk hasil dari PKO simulasi. Tapi yang sudah kita bantu nih, karena summary akhirnya kita mengelompokkan banyak di administrasi dan di itu cek supaya tadi result apa namanya kita kategorikan sebagai mass learning, kemudian result masuk ke compression, ada banyak gitu ya, iya termasuk yang ini koordinasi menyangkut result enhancement of carbon stock. Nah, ini nanti C iterasinya gimana? oh ini nih C advance oh ini nih oh ini Nah, di paling atas nanti langsung dijelaskan yang di kolom J oh ini ya sequence ini urutan kolom Q. Nah, di kolom Q ini itu yang tadi fungsi Excel 365 sebenarnya cuma ini doang nih. masa beda Cuma melakukan dynamic right atau membuat rentang yang dia disesuaikan dengan diri. Contoh kalau misalkan saja kita letak sedang pusing oke, dua. Nah, jadi nanti cuma ada dua kolom saja yang terisi datanya. Ya, kalau itu bisa jadi dan cuma ada dua kolom dari P dan Q saja yang terisi. Coba kita tambah lagi jadi 5 aja. buat apa? Nah, nanti kolom selanjutnya RFP dia bakal terisi itu otomatis dari si S365 aja. Karena dia menggunakan nilai itu. Tapi coba deh, kalau kita ingat saja yang kalkulasi. Jadi Nah, masih bisa ambil aja supaya ini distribusi datanya Bapak Ibu. cuma Ambil harus ini ya. masyarakat kesalahan. Jadi karena memang digoreng berita Yang jelasin ada sekolah. ini goreng berita Oh, dari minus ya? Minus 1 juta sampai ke 20 juta. Jadi rentalnya sangat besar. Itu belum oke, sudah kita nggak bisa karena dia harus balik distribusi normal ya, karena dia nggak tahu Meja pusing. Meja pusing. sampai mana sih? nggak ada tahu Dijelasin ya. nggak ada masukin Nggak ada limitnya, Bay. nggak bisa mengikuti soalnya Sampai
sini sampai sini nggak? Iya sama situ. Nah, Nggak ada lanjut. ini Ini tambah download lagi baru. 10.000. Oh ini file baru. Yang di link nah itu Karena juga direkomendasikan pada inti ini nanti keluar kalau kita ngisi data di sini tampilannya Dengerin sudah kan aku cukup apa namanya di WA bisa. deskripsinya Oh, cukup besar. sehingga di sini Flash disk. itu saja 200 mungkin MB. nilai minnya berapa ini aku pakai untuk sendiri upload berapa gig sudah 18 juta 800 ya. Kemudian untuk apa namanya yang dimaksud alat tertentunya adalah yang itu outfit 23,2 anjay 23,7%. 6 giga aja Dan nilai kita lumayan saat ini adalah 23,7%. Tetapi kendalanya di ISO 365 itu sendiri, dia ketika kita save, lalu kita close, nanti kita buka lagi, nilainya akan geser lagi